Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sedang bersama dengan Cula Calogrim. Sahabat, inilah Kota Bayu, salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang bernama Kecamatan Syamtalira Bayu. Kabarnya, di salah satu desa di kawasan pesisir dari kecamatan tersebut, terbesit berita ada garam yang dibuat dari tanah. Desa yang dimaksud adalah Desa Lancung. Sama dengan Anda, kami pun juga heran. Apakah garam di Aceh tidak lagi berasal dari air laut? Tim dari Cula Calogrim berusaha meliputnya. Banyak orang menyadari, sebenarnya daerah Bayu ini memiliki area persawahan yang sangat produktif. Maka beras dari Bayu sangat diminati oleh orang-orang untuk dikonsumsi. Tapi kali ini garam. Apakah garam yang Anda konsumsi itu berasal dari tanah? Semakin seru saja ini, sahabat. Ikuti terus liputannya. Ini dia. Sepertinya kita sudah sampai ke lokasi yang kita tuju. Kita turun, lalu segera kita jumpai target. Hari ini kita akan melihat bagaimana proses produksi garam. Yuk kita ikuti. Saat pertama sekali kita memasuki area pembuatan garam, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan tanah digores-gores dan kesannya sedang dijemur di bawah terik matahari. Apa hubungannya dengan proses pembuatan garam? Air yang kita ambil dari bedengan harus kita endapkan sementara di bak penampung. Tujuannya agar garam yang dihasilkan nanti tidak kotor. Dan setelah kita endapkan beberapa jam, barulah dimasak air tersebut. Air ini dimasak dari pagi sampai siang hari dengan api menyala terus. Jangan diaduk, sahabat, karena kalau diaduk tidak akan pernah menjadi garam. Sudah terjawabkah korelasi antara tanah tadi dengan air garam yang dimasak? Cermati terus video ini, dan Anda pasti tahu jawabannya nanti. Asal-muasal garam ini bersumber dari tanah. Tanah yang diuraikan. Aneh ya. Semestinya garam berasal dari air laut, kini garam berasal dari tanah. Kalau garam berasal dari air laut, ada juga. Orang di sini menyebutnya dengan istilah garam bibit. Garamnya lebih putih memang,
tapi rasanya agak pahit. Geplek kuno, balik geplek kan kai turun iti kenan. Ini ada dua macam. Nah, itimu ngan ilham. Lugu derajat. Sahabat, lihatlah bulatan-bulatan itu. Dari sinilah cikal bakal garam pertama sekali diolah. Ini adalah bedengan kolam yang telah diambil air garam. Tanah yang sudah kita buat untuk proses pembuatan garam sebelumnya harus kita uraikan lagi. Kita tarik, kita pecahkan bongkahan-bongkahan tanahnya agar dapat dijemur. Dan ini hasil tarikannya. Tanah-tanah tersebut harus dileraikan agar cepat kering. Proses penjemuran sampai 2 hari lamanya. Jika sudah kering, warna tanah tersebut akan memutih. Namun bila mendung atau hujan, maka proses pembuatan garam tidak bisa dilakukan. Mereka harus menunggu lagi hari berikutnya yang lebih cerah. Bila tanah yang dijemur ini sudah betul-betul kering atau sudah berwarna putih, barulah dimasukkan kembali ke dalam bedengan kolam. Letakkan beberapa daun nipah sebagai saringan. Barulah kemudian kita letakkan tanah-tanah tersebut di atasnya. Jika sudah siap, sekarang tinggal kita isikan air ke dalam bedengan kolam. Permukaan bedengan harus lebih tinggi agar airnya bisa turun ke bawah. Sekarang kita ambil air tambak yang ada di sekitar. Air tambak ini tidak asin, sahabat. Tetapi air inilah yang akan kita siram ke dalam kolam bedengan. Air ini sedikit demi sedikit meresap ke bawah, lalu berkumpul pada kolam penampung. Air inilah, sahabat, yang kita ambil. Dimasak untuk menjadi garam. Kita ambil sedikit demi sedikit, lalu kita bawa ke bak penampung. Sahabat, ada 2 jenis kategori air ini. Orang di sini menyebutnya dengan istilah itimu dan ilam. Artinya, air yang mengapung dan air yang tenggelam. Air yang mengapung, kadar garamnya sangat tinggi, sementara air yang tenggelam, kadar garamnya rendah. Untuk mengukur kadar garam tersebut, mereka menggunakan alat sederhana yang disebut dengan rajes. Alat tersebut dicelupkan ke dalam air lalu dilihat mengapung atau tenggelam. Sederhana ya sahabat, tidak perlu memakai alat-alat khusus. Mereka ini menggunakan alat-alat dan teknologi yang ramah lingkungan. Semuanya didapat dari alam. Kalau kita lihat, usaha yang digarap oleh masyarakat pesisir ini sederhana namun menarik ya sahabat. Pernah tidak kamu melihat sebuah tayangan permainan atau games di salah satu stasiun televisi nasional? Games dari negeri Sakura, yang kalau pesertanya jatuh ke dalam lubang tersebut, maka dia akan digigit oleh raksasa, dan dia pun kalah. Seperti inilah kira-kira lubangnya, sahabat.
Asinnya garam tak seasin kehidupan mereka. Begitulah umpamanya prospek masa depan para petani garam ini. Jika hari cerah dan kadar garamnya bagus, satu hari bisa menghasilkan garam 20-25 bambu. Usaha ini pada umumnya dilakukan oleh para istri-istri mereka, sedangkan suami lebih memilih usaha lain dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga. Garam yang sudah dihasilkan akan diambil oleh pedagang penampung atau disebut juga dengan muge. Garam alami ini pada umumnya habis laku terjual. Jadi, prospek usahanya tergolong bagus. Tetapi yang jadi masalah adalah biaya produksinya yang sangat tinggi. Harga kayu bakar semakin hari semakin mahal. Kemudian, proses produksi dan cara pengepakan masih menggunakan cara yang sangat tradisional. Dia alami, jadi bertanggung dari proses pun. Dan dari yang ada. Bapak Ibu sekalian, para pemimpin kami, sudilah membantu mereka-mereka ini. Dana Otsus Aceh mungkin bisa dialokasikan untuk menguatkan para UMKM kita ini. Sahabat, demikianlah video yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Jika informasi ini bermanfaat, mohon sudi kiranya menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.